Mengapa ini perlu dilakukan? Agar kita bisa mencegah, agar kejadian tidak berulang. Demikian kata-kata Anies ya. Lah, mencegah banjir, menangani banjir, itu kan tugas elu sendiri, Bambang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada sosok yang ketika dideklarasikan menjadi capres, yang diusung oleh sebuah partai politik, bukannya mendapat banyak ucapan selamat, tetapi malah banyak mendapat cemoohan dari berbagai pihak. Bahkan, alam pun menyambutnya dengan bencana. Itu Gerindra ya sudah mencapreskan ketua umumnya Prabowo. Ya, tanggapan publik dan alam semesta jika boleh saya ikut sertakan ya biasa saja. Padahal kan semua tahu kalau Pak Prabowo ini sudah 2 kali nyapres dan 2 kali gagal. Namun nggak ada yang mencemooh pencapresan Prabowo. Nah, mungkin karena Gerindra memang partainya Prabowo dan sudah pula punya teman koalisi yakni PKB. Nah, sosok Anies yang diusung oleh Nasdem memang kondisinya beda. Pertama, ya karena Nasdem tidak cukup memenuhi aturan presidential threshold 20% kursi DPR. Tapi kok sudah buru-buru bikin deklarasi capres? Kedua, Nasdem adalah partai pendukung pemerintah. Kubunya beda dengan Anies. Nasdem sebelumnya mendukung lawan politik Anies. Jadi ini langsung saja mengundang kontroversi yang jadi bahan cemoohan publik. Ditambah dengan beberapa petinggi Nasdem yang mundur pasca deklarasi capres Anies. Alam pun juga menyambutnya dengan negatif. Jakarta dilanda banjir yang cukup besar, yang tidak surut dalam waktu 6 jam seperti janji Anies tahun lalu. Banjir akibat hujan deras pada hari Kamis lalu berlanjut hingga hari Jumat. Banjir memang terjadi di Jakarta sejak Selasa lalu ya, tanggal 4 Oktober. Sehari setelah deklarasi pencapresan Anies. Ini seakan menampar muka Anies ya, karena kita semua tahu mandeknya program penanganan banjir dari gubernur-gubernur sebelumnya, yaitu normalisasi. Bahkan soal pembersihan saluran air, pengerukan kali, dan sebagainya itu jadi masalah di era Anies. Sampai-sampai Anies kalah gugatan dari para korban banjir, warganya sendiri, dan disuruh pengadilan untuk mengeruk kali Mampang. Ya deh, saking blundernya soal banjir ini, Anies beberapa kali menolak untuk berkomentar ketika ditanya oleh awak media beberapa bulan lalu. Tapi, karena hari Senin tanggal 3 Oktober itu Anies dicapreskan, maka mau tidak mau dia pun mesti berkomentar soal banjir pada hari Selasa itu. Dengan gaya pongah, Anies berusaha mengecilkan soal bencana banjir ini. Tentu saja dengan jurus tata kata seperti biasa. Apa kata Anies? Katanya, banjir itu di media sosial saja jadi masalah. Jadi ramenya hanya di medsos. Nyatanya, kata Anies, RT di Jakarta ada 30.000, yang terkena banjir sekitar 30. It's not even 1%. Tidak sampai 1% jumlahnya. Waduh, begitu tidak pentingnya warga Jakarta bagi Anies ya. Memangnya yang menghuni 30 RT itu bukan manusia? Miris. Dia mengucapkan ini pada hari Rabu. Besoknya, Kamis, banjir melanda 4 ruas jalan dan 93 RT. Bahkan hingga Jumat dini hari masih ada 2 ruas jalan dan 46 RT yang masih kena banjir. Ini data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta. Kena tampar lagi. Dan yang paling telak menampar Anies adalah jatuhnya korban jiwa gara-gara banjir pada hari Kamis itu. Ada 3 siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 19 di Pondok Labu yang jadi korban robohnya tembok gara-gara kena banjir. Ini nyawa manusia, 3 anak. Berapa persen 3 anak ini dari 30.000 RT? Apakah Anies masih menyepelekan dengan menyebut nggak sampai 1%? Saya yakin Anies kurang siap dengan adanya bencana ini. Ingat, dulu komentar Anies soal banjir terkesan mengkerdilkan bencana ini. Seakan banjir ini sebuah lelucon yang jadi bagian hidup sehari-hari para warga Jakarta.
Dari menyebut bahwa anak-anak senang main saat banjir, juga menyebut begitu air surut, para pengungsi akan segera kembali ke rumah masing-masing. Ada 19.000 orang yang pada saat ini mengungsi, tapi pengalaman kita selama ini, begitu air surut, mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Video ini sudah tidak ada lagi di YouTube ya. Video Anies menyebut hal itu. Mungkin sudah diminta dihapus ke TV One karena jatuhnya bikin Anies malu, kayak ngelawak gitu. Tentu saja kondisi sekarang berbeda karena Anies baru saja dicapreskan untuk menjadi presiden. Gak mungkin kan Anies diam, tidak memberi komentar. Yang saya soroti di sini adalah pernyataan Anies ketika dia bertakziah ke rumah duka salah satu korban tewas insiden tembok roboh di Pondok Labu itu. Biasanya Anies ini kan lihai bermain kata-kata ya, memang itu keahliannya. Contohnya yang barusan saya sebut tadi, yang dia ucapkan sehari setelah dicapreskan Nasdem, memainkan angka dan kata agar banjir tidak terlihat jadi masalah besar. Ingat kan? Dia sebut dari 30.000 RT yang kena banjir hanya 30 RT, gak sampai 1% kata Anies. Lihai ya. Namun, Kamis malam itu Anies nampak kehilangan keahlian tata kata. Dia seperti salah pilih kata, yang bukannya terdengar ngeles, tapi malah jadi seperti senjata makan tuan, menohok ke dirinya sendiri. Apa kata Anies? Peristiwa robohnya tembok sekolah itu, kata Anies, harus dijadikan pembelajaran bagi semua untuk mereview kembali prosesnya, sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Mengapa ini perlu dilakukan? Agar kita bisa mencegah, agar kejadian tidak berulang. Demikian kata-kata Anies ya. Lah, mencegah banjir, menangani banjir, itu kan tugas elu sendiri, Bambang. Itu seperti menunjuk hidung sendiri, memarahi diri sendiri di depan publik. Kayaknya Anies ini tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk menata kata buat ngeles ya. Kenapa? Nah, itu kan Kamis malam. Lalu besoknya hari Jumat, kita semua tahu bahwa paginya Anies bertemu dengan AHY di kantor DPP Demokrat. Ada banyak foto dan video di media yang menunjukkan kondisi Anies terlihat happy, ketawa ketiwi saat bertemu dengan AHY. Ya mungkin 3 korban yang meninggal itu nggak ada 1%-nya dari 30 RT di Jakarta ya. Lanjut ya, Jumat sorenya sekitar jam 5 sore, muncul berita bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan pengganti Anies sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, yakni Heru Budi Hartono, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Heru ini termasuk dekat dengan Presiden Jokowi. Dia memulai karir di birokrasi sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara. Pada era Jokowi menjadi Gubernur DKI, Heru menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2014, dia ditunjuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara oleh Gubernur Jokowi. Tahun 2015, Heru kembali ditarik ke Pemprov DKI sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan akhirnya pada tahun 2017, Heru ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Artinya, Presiden Jokowi sudah tahu bagaimana bagusnya kemampuan dan kinerja Heru Budi ini. Beberapa saat kemudian, sesudah beritanya tersebar, Anies pun memberi ucapan selamat kepada Heru. Nah, di sini timbul sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar Anies sudah mengetahui tentang siapa yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penggantinya. Sebelumnya kan ada 3 nama ya yang diusulkan Kemendagri. Selain Heru Budi Hartono, ada Sekda DKI Marullah Matali dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. Mungkin sudah beredar selentingan siapa yang bakal dipilih. Dan itu kemungkinan sudah didengar oleh Anies 1-2 hari sebelumnya. Heru Budi ini jelas kemampuannya jauh di atas Anies. Dan inilah yang bikin Anies minder. Sehingga sampai salah memilih kata-kata ketika mengomentari peristiwa tembok sekolah yang roboh itu. Bisa jadi ya kan? Ini sekedar dugaan aja ya. Faktanya, dilihat dari riwayat pekerjaan, Heru Budi ini sangat menguasai lapangan.
Yang menilai kinerjanya kan Presiden Jokowi. Heru Budi tidak pernah dipecat Jokowi, malah terus diberi kepercayaan untuk memegang berbagai jabatan. Ya tentu kita percaya dong dengan penilaian Presiden Jokowi dibandingkan dengan Anies yang pernah dipecat dari jabatan menteri. Ya jelaslah bikin Anies grogi. Potensi Heru Budi melampaui kinerja Anies itu sangat besar. Jangan-jangan Heru Budi bakal mempesona warga Jakarta sampai mereka melupakan Anies. Waduh, Anies bisa kena apes dong. Pahit. Selalu dari kura-kura.